Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Trisandi, mahasiswi program pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farhin MPDI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian manajemen pendidikan. Di mana di sini manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, manajemen pendidikan, yaitu merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, kemudian di sini manajemen pendidikan yaitu adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan pengkoordinasian, pengkomunikasian, kemudian permotivasian, penganggaran, pengendalian, kemudian pengawasan, penilaian dan pelaporan serta sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai tujuan dari manajemen pendidikan. Di mana di sini dari tujuan manajemen pendidikan itu terdapat pelaksanaan, yaitu suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara besar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Jadi, itu tujuan dari manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu produktivitas, kemudian yang kedua yaitu kualitas, dan yang ketiga efektivitas, dan kemudian yang terakhir yaitu efisiensi. Kemudian ada juga di dalam manajemen pendidikan itu terdapat beberapa prinsip manajemen, yaitu diantaranya apa? Prinsip di atas itu memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Hal ini hampir selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Fatah pada tahun 1996 sampai 1996 yang mengklarifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu yang pertama prinsip manajemen berdasarkan sasaran. Kemudian ada prinsip manajemen berdasarkan orang, dan yang terakhir ada prinsip manajemen berdasarkan informasi. Jadi, dari 3 prinsip ini merupakan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Kemudian di sini juga ada fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini yaitu mengadaptasi dari para ahli bahwa fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum, yaitu adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, staffing, coordinating, atau facilitating, atau motivating, ataupun inovatif, reporting, controlling. Namun demikian dalam operasional dapat dibagi menjadi 2, yaitu fungsi manajemen pada tingkat atau level makro atau meso, seperti departemen dan dinas yang melakukan fungsi manajemen secara umum, dan pada level institusi pendidikan mikro, yaitu sekolah yang menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, controlling. Jadi seperti itu fungsi dari manajemen pendidikan. Kemudian ada juga mengenai proses manajemen, di mana di sini beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen itu merupakan suatu proses yang sistematis
dalam melakukan kegiatan organisasi. Titik peran manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Di mana yang pertama yaitu di dalam proses manajemen ada merencanakan. Di mana merencanakan pada dasarnya itu membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah, dan teknik atau metode yang dipilih untuk digunakan. Kemudian rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Jadi prosedur itu dapat beberapa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik atau metode. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada mengorganisasikan. Di mana mengorganisasikan berarti menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu memimpin. Di mana seorang pemimpin dalam melaksanakan amanahnya apabila ingin dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarang yang didengar ide dan pemikirannya oleh para anggota organisasi. Hal ini tidak dapat semata-mata mereka cerdas membuat keputusan, tetapi dibarengi dan memiliki peradilan yang dapat dijadikan suri tauladan, seperti itu. Kemudian yang keempat mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan yaitu adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Jadi titik perjalanan menuju tujuan dimonitor di awal dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Dan apabila hal ini terjadi harus dilakukan upaya pengembalian pada arah semula. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan informasi yang harus menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali. Dan di sini yang terakhir yaitu mengenai perkembangan pemikiran manajemen, di mana pemikiran manajemen yaitu sebagai praktik yang dilandasi konsep teori, yaitu adalah yang pertama yaitu teori manajemen. Kemudian yang kedua yaitu manajemen organisasi klasik. Yang ketiga aliran perilaku. Kemudian yang keempat pendekatan sistem. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional, yaitu di mana pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional yaitu adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Tidak seluruh metode manajemen ilmiah dapat diterapkan untuk seluruh situasi, begitupun tidak selalu hubungan manusiawi yang perlu ditekankan karena ada kalanya pemecahan yang efektif melalui pendekatan kuantitatif. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.